Kalau kamu punya emas, sekarang saatnya memutuskan jual atau simpan. Karena dalam waktu dekat, harga emas bisa meledak atau justru anjlok. Semua tergantung kondisi global yang akan kita bedah bersama-sama di video ini. Kita masuk ke Pegas Studio, dulu Conspiracious ya, yang akan membedah semua pertanyaan yang sempat terbesit dalam benak kamu. Bagian pertama, kenapa emas jadi pilihan? Emas dikenal sebagai aset safe haven. Artinya dalam kondisi ekonomi tidak pasti, orang cenderung membeli emas untuk melindungi kekayaan mereka. Saat krisis, inflasi melonjak atau geopolitik memanas, permintaan emas meningkat dan harganya pun ikut terbang. Sebaliknya, ketika ekonomi stabil, investasi bergeser ke saham, obligasi, atau properti, harga emas cenderung stagnan dan atau bahkan turun. Yang naik cuma harapan kamu aja. Bagian 2, kondisi global 2025 dan dampaknya terhadap emas. Sekarang kita lihat nih ke dunia. Tahun 2025 ini, ketegangan antara Amerika Serikat dan Cina sedang memanas. Emang kamu pikir hubunganmu doang dengan tetangga yang sedang memanas? Meski bukan perang tarif besar-besaran seperti era Trump, ketegangan dagang digital, teknologi, hingga sektor energi baru pecah di berbagai bidang. Ketidakpastian ini membuat harga emas global melambung tinggi, bahkan mencatatkan rekor baru. Di sisi lain, The Fed atau Bank Sentral Amerika Serikat mulai menurunkan suku bunga untuk merangsang ekonomi. Akibatnya apa? Nilai dolar Amerika Serikat sedikit melemah, yang secara historis membuat harga emas semakin menguat. Jadi kesimpulannya di sini adalah dunia ini sekarang lagi gelisah. Emas lagi bersinar, seperti kecantikanmu yang gak pernah redup. Bagian 3, faktor domestik Indonesia. Bank Emas dan Koperasi Merah Putih. Kita melihat sejenak ke dalam negeri nih. Indonesia juga melakukan gebrakan penting. Catat nih. Pada Februari 2025, Bank Emas pertama diresmikan oleh Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia. Ini memudahkan masyarakat untuk menabung, meminjam, dan berinvestasi berbasis emas secara aman dan resmi. Selanjutnya juga ada program Koperasi Merah Putih yang nantinya akan dicanangkan untuk memperkuat ekonomi desa melalui koperasi mandiri, termasuk pengelolaan emas sebagai alat investasi komunitas. Dua program ini dapat berpotensi menumbuhkan permintaan emas dalam negeri. Tahu kan, supply and demand, makin banyak permintaan, makin meningkat harganya. Membuat investasi emas lebih inklusif dari kota sampai ke desa. Bagian keempat nih, kapan waktu tepat membeli emas? Melihat semua kondisi ini, waktu terbaik membeli emas adalah yang pertama, saat harga mengalami koreksi wajar. Yang kedua, saat ketegangan dunia mulai mereda dan harga emas mulai turun stabil, kisaran 3-5% dari puncaknya. Dan yang terakhir, saat ekonomi global mulai pulih dan perhatian pasar kembali ke aset-aset berisiko. Intinya adalah jangan membeli emas saat semua orang panik dan harga sudah tinggi. Beli saat orang mulai melupakan emas, ketika dunia terlihat lebih damai. Ya, meski kamu belum berdamai dengan dirimu sendiri. Oke, kita coba analisa per bulan April 2025 nih.
harga emas dunia atau spot gold saat ini berada di sekitar 2.300 US dollar sampai dengan 2.350 US dollar per ons. Salah satu level tertinggi sepanjang sejarah. Ingat poin pertama tadi, saat harga mengalami koreksi wajar. Dolar Amerika Serikat sedang agak melemah. The Fed mulai memangkas suku bunga. Ini menyebabkan kondisi ini biasanya menaikkan harga emas. Selain itu, perang dagang Amerika Serikat dan Cina masih belum reda. Masih banyak ketegangan seputar teknologi dan geopolitik. Di sisi lain, di Indonesia nih, Bank Emas dan Koperasi Merah Putih memperluas akses masyarakat terhadap emas. Permintaan domestik stabil atau naik, ingat konsep supply and demand tadi? Ya, lebih tinggi permintaan, lebih tinggi juga harganya. Nah, kondisi sekarang ini nih menyebabkan banyak investor justru mulai waspada nih. Takut masuk saat harga emas sudah tinggi. Kita mulai bedah untuk prediksi 3 bulan ke depan, antara bulan Mei sampai Juli 2025. Jika tidak ada eskalasi baru dari perang dagang atau konflik global, dan bank sentral negara-negara besar tetap menurunkan suku bunga, maka kemungkinan harga emas memungkinkan stagnan atau sedikit terkoreksi, ya antara 2 sampai dengan 5% dari puncaknya. Tapi kalau muncul kejadian besar seperti krisis Taiwan, Rusia, Ukraina memburuk, atau resesi teknikal Amerika Serikat, emas bisa naik lagi ke level baru. Kesimpulan praktis berdasarkan analisa di atas, itu untuk 3 bulan ke depan lebih baik di hold dulu untuk pembelian. Kenapa? Pertama, karena harga sekarang sangat tinggi dan rawan koreksi. Yang kedua, potensi keuntungan pembelian emas dalam jangka pendek sangat kecil. Dan yang terakhir, lebih baik menunggu koreksi minimal 3-5% sebelum mulai akumulasi. Kalau memang pengen beli, belinya bertahap, bukan langsung sekaligus besar. Gunakan strategi dollar cost averaging. Dollar cost averaging adalah strategi membeli aset seperti emas, saham, dan kripto dalam jumlah tetap dan berkala, misalnya setiap bulan, tanpa peduli harga sedang naik atau turun. Ya, tujuannya hanya untuk investasi jangka panjang. Yang terakhir, cek update mingguan harga emas dunia dan rupiah. Tunggu momen koreksi. Bagian kelima, kapan waktu yang tepat menjual emas? Sebaiknya waktu terbaik menjual emas adalah saat harga sudah naik signifikan dibanding harga beli. Saat ketidakpastian global memuncak, perang, resesi, inflasi, konflik geopolitik, dan saat pasar saham global jatuh dan emas menjadi primadona. Ya, kalian bisa rasakan sendirilah itu kapan. Jika kamu sudah untung besar dan kebutuhan finansial mendesak, misalnya untuk modal usaha produktif, menjual sebagian emas bisa menjadi keputusan strategis. Maka perlu dipertimbangkan nih buat dijual untuk memutar jadi hasil yang lebih produktif lagi. Eits, tapi ini perlu dipertimbangkan juga nih, jika ketegangan Amerika Serikat, Cina makin parah dan konflik regional bertambah, harga emas bisa naik lagi. Tapi jika kesepakatan damai tercapai dan ekonomi global stabil, harga emas mungkin akan terkoreksi 10-50% dari puncaknya. Jadi harus pintar-pintar nih lihat berita global saat ini. Jadi kesimpulannya, emas tetap menjadi aset yang kuat di tengah ketidakpastian. Tapi emas bukan hanya soal harga. Ia juga cermin dari dunia. Apakah dunia sedang dalam ketakutan atau dalam harapan? Ya. Jadi kuncinya, belilah saat dunia sedang tenang dan jual saat dunia sedang gemetar. Karena di balik kilaunya emas selalu membawa cerita zaman. Dan di balik kilaunya rambutmu selalu ada shampoo Hajabat. Masih kecil channelnya, belum bisa promo nih. Baiklah, itu saja. Jangan lupa share video ini, like, komen, apa prediksimu, dan subscribe untuk berita unik berikutnya. Segala sesuatu yang belum terukur bukan berarti tidak ada.